Oke, kita akhiri ya sesi konflik-konflikan. Tapi saya mau mencontohkan, Mas mau nggak Mas sama saya Mas berantem? Kok udah pasti kalah aja, belum tentu. Enggak, kita nggak akan berantem. Yuk, sama temenin saya yuk. Yeay. Oke. Nih. Ceritanya saya sukanya jalan-jalan, dia sangat tidak suka jalan-jalan. Kenapa sih kok Mas Adi nggak mau gitu kalau diajak jalan-jalan? Aku kan pengen loh jalan-jalan. Capek kan udah 5 hari kerja. Saya kerja terus butuh istirahat lah 2 hari weekend. Ya, tapi kan kalau yang kerja 5 hari kan Mas Adi, aku kan enggak. Udah dah minggu depan dah. Selesai nggak konfliknya tuh kayak gitu? Saya, Selesai, on the spot. berarti saya bener kalah kan? Selesai konfliknya saat itu juga. Tetapi feelingnya Mas Adi bagaimana soal ini? Pending problem, ya, pending problem. Saya tetap tidak memahami kenapa kok dia nggak suka jalan-jalan. Sikap-sikap kayak gini itu seakan-akan sekilas menyelesaikan persoalan, tapi sebetulnya tidak sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan. Ya kenapa? Karena pacarnya tetap nggak paham. Pacarnya tetap nggak paham kenapa nggak suka jalan-jalan. Ada persoalan yang lebih besar yang sebetulnya mengganggu, tapi akhirnya kita memilih untuk kompromi. Kita memilih untuk udahlah, ya udah deh ngikutin kamu aja deh daripada berantem. Ya. Kalau nggak ngikutin berantemnya makin parah, terus gimana dong? Seek first to understand, then be understood. Itu penting. Jadi jangan dikira kalau tidak jadi berantem itu persoalannya sudah selesai. Ya, kenapa? Karena proses seek first to understand-nya nggak terjadi. Harusnya bagaimana? Harusnya pertanyaannya gini nih, kenapa sih Mas kok buat kamu kayaknya berat banget untuk jalan-jalan, sering jalan-jalan? Pertanyaan itu beda dengan pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya tadi, kenapa sih nggak mau jalan-jalan? Nadanya aja udah beda. Nadanya menuntut. Sementara pertanyaan yang barusan, ya, saya berusaha untuk memahami. Kenapa sih Mas? Kok Mas tuh kayaknya berat banget kalau diajak jalan-jalan. Apa sebetulnya yang mengganggu? Ya, itu membutuhkan latihan memang. Membutuhkan latihan untuk tidak berhenti. Jebakannya itu sangat mudah untuk memilih mengalah. Udahlah ngalah aja daripada berantem. Udah ngalah aja daripada berantem. Udah ngalah aja daripada berantem. Terus begitu sampai akhirnya meledak. Aku selama ini selalu ngalah. Gak pernah minta apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena prosesnya tidak dilakukan untuk seek first to understand, memahami terlebih dahulu, baru berusaha untuk memahamkan. Ya, ini seperti ini Mas Adi sebagai suami itu juga perlu untuk, emang kenapa sih kamu selalu minta jalan-jalan, kenapa? Kenapa harus selalu jalan-jalan? Kalau kita sekali-sekali di rumah, problemnya apa buat kamu? Oke, kalau alasannya teman-temanku yang lain juga jalan-jalan. Ya temanmu yang lain kan nggak pacaran sama aku. Ya udah kamu pacar aja sama mereka gitu. Jangan gitu. Jadi berusaha untuk memahami itu penting. Kita jangan terus, ya emang pacar saya begitu sih orangnya, atau emang suami saya tuh orangnya begitu. Justru itu loh sumber masalahnya.
Problem kita, the problem is not the problem is how we deal with the problem. Nah, yang jadi masalah itu bukan masalah itu sendiri, tapi bagaimana kita mengelola masalah itu. Makanya nih untung nih keluar ya, jangan cepat pasrah. Jangan pasrah, jangan cepat-cepat ngalah. Tapi bukan ngajak berantem artinya gitu. Ya, bukan ngajak berantem. Jangan berhenti dengan mengalah, jangan berhenti dengan yang penting persoalannya sekarang berhenti. Jalan pintas itu selalu menimbulkan lebih banyak perkara daripada jalan yang semestinya. Jalan pintas selalu menimbulkan perkara lebih dari semestinya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak selesai kalau kita melakukan ngambil jalan pintas. Udahlah daripada berantem udah ngalah aja deh. Mau nonton apa? Pengabdi Setan. Jangan dong, nonton yang ini aja gitu. Kamu dari kemarin-kemarin nontonnya yang pilihan kamu melulu. Kok aku terus sih yang berusaha memahami kamu gak pernah memahami aku. Merembet kemana-mana. Gitu akhirnya udah ya udah Pengabdi Setan ayo. Gitu. Terserah. Nah kalau soal terserah, kalau kalau pasangan kita suka jawab terserah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dia pasrah. Dan dia nggak berani menyampaikan apa yang jadi kebutuhannya karena tahu dia pasti kalah, ya itu berarti ingat kontribusi kita di mana, kontribusi dia di mana itu kita cari. Intinya adalah kita kembali ke melihat kelemahan kita, melihat kelebihan pasangan. Kembali ke rumus pasti dia punya alasan melakukan ini dan kita seek to understand. Jangan berhenti dengan shortcut. Jangan mengalah. Jangan mengalah ya. Dalam konflik jangan mengalah. Jangan mengalah Pak. Dalam konflik jangan mengalah. Karena mengalah itu membuat masalahnya sebetulnya tidak selesai tapi kita menghentikan konfliknya. Itu kayak gencatan senjata. Gencatan senjata di dalam konflik antar negara, gencatan senjata itu bukan penyelesaian konflik. Itu hanya narik nafas. Kalau ada gencatan senjata, setelah itu baru kita negosiasi damai. Gimana nih supaya berhenti konfliknya? Gitu. Gencatan senjata, jangan ngalah ya besok-besok ya. Tapi jangan mengalah itu tidak berarti terus memperpanjang konflik gitu loh. Tapi balik ke sini. Mas Adi latihan untuk menggali mengapa dia begitu. Karena teman-temanku juga jalan-jalan. Masa kita nggak jalan-jalan? Kalau kita cari yang pas buat kita, tidak ngikutin teman-temanmu, kira-kira apa yang buat kamu bahagia? Hanya gitu. Kalau kita nggak ngikutin cara teman-temanmu mencari sesuatu yang memang membuat kita bahagia apa? Karena tujuannya kan untuk bahagia, gitu, ya. Jadi gitu teman-teman ya untuk konflik. Sebetulnya masih banyak cara-cara untuk untuk mengelola konflik. Tetapi balik-baliknya sebetulnya ujung-ujungnya ya ini, think win-win, hindari penghancur hubungan, waspada. Perhatikan soal sikap dan kata-kata yang kita pakai negatif positif. Dan yang terakhir, yang paling penting, seek first to understand, then seek to be understood. Kita berusaha memahami, lalu kita membantu dia untuk memahami kita. Jadi teman-teman sekalian, memang kita tidak menyelesaikan sampai yang bagian terakhirnya untuk role play lagi. Harusnya masih ada satu role play lagi masing-masing, tapi nggak apa-apa. Semuanya ada di dalam buku. Aktivitas-aktivitasnya juga ada di dalam buku. Itu bisa teman-teman lakukan di rumah. Buku itu udah kayak buku babon, makanya tebel. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita bicarakan tapi ada di dalam buku itu. Terutama di dalam mengelola konflik dan tantangan kehidupan berkeluarga. Jadi moga-moga apa yang kita bahas di sesi sore hari ini bisa membantu teman-teman untuk mengelola perbedaan dengan baik dan bergerak menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Saya atas nama pribadi aja.
terima kasih untuk kontribusinya, untuk sharingnya, untuk keikhlasan membuka diri kepada teman-teman yang lain. Sudah pernah tahu prinsip Chatham House Rules? Chatham House Rules itu satu prinsip yang meminta kita untuk menyimpan apa yang terjadi di tengah kita, terutama info-info dari kawan-kawan ini, sharing dari kawan-kawan, untuk kita sendiri tidak dibawa kemana-mana. Itu untuk menghargai privasi kita semua, untuk menjaga rasa saling percaya. Jadi kita pakai ya Chatham House Rules-nya, tidak ada Facebook post atau Twitter atau apa yang terkait dengan hal-hal sensitif yang kita bicarakan. Kalau mau soal menterinya atau soal fasilitatornya yang oke, oh boleh. Enggak ya. Tapi kisah-kisah yang sensitif ini moga-moga tidak sampai keluar untuk kita saling menghargai. Dan saya sangat berharap kegiatan kita nggak selesai sampai di sini. Nanti teman-teman bisa minta nomor telepon saya atau nyari saya di Twitter gampang. Kalau memang mau bikin grup untuk terus mendiskusikan ini, pertemuan misalnya berapa waktu sekali, saya sangat bersedia gitu. Oke. Saya rasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.